Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani, NIM 1814070023 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian. 1. Pengertian penelitian ilmiah dan non-ilmiah. Penelitian ilmiah adalah berarti logis atau masuk akal, empiris, dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, metode ilmiah adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis dan menggunakan cara berpikir logis. Selanjutnya yaitu penelitian non-ilmiah adalah intuisi dan wahyu berdasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Adapun contoh dari penelitian non-ilmiah adalah mitos, berasal dari bahasa Inggris myth dan bahasa Yunani mythos, artinya suatu kepercayaan yang sangat dipahami dan dianggap sebagai acuan pola kehidupan pada suatu kelompok atau tatanan masyarakat tertentu, timbul karena keterbatasan indera manusia. 2. Hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Hakikat penelitian pendidikan adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami pendidikan. Hakikat penelitian pendidikan juga membahas segala penelitian yang dapat dilaksanakan pada lembaga-lembaga pendidikan atau penelitian yang dilaksanakan dalam ruang lingkup pendidikan, baik pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian pendidikan menurut Soekardi adalah 1. Memperoleh informasi terbaru, 2. Mengembangkan dan menjelaskan, 3. Menerangkan, memprediksi, dan mengontrol bahan. Selanjutnya, fungsi penelitian pendidikan berdasarkan tujuan. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif diajukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena apa adanya pada saat penelitian dilakukan. 2. Penelitian prediktif. Studi ini ditujukan untuk memprediksi, memperkirakan apa yang terjadi atau berlangsung pada saat yang akan datang, berdasarkan analisis pada saat ini. Yang ketiga, penelitian imperatif. Ditujukan untuk memperbaiki, meningkatkan, dan menyempurnakan suatu keadaan, kegiatan, atau pelaksanaan suatu program. Yang keempat, penelitian eksplanatif. Ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang hubungan fenomena atau variabel. Selanjutnya, fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian. 1. Penelitian dasar. Tujuan penelitian dasar adalah menambah pengetahuan kita tentang prinsip-prinsip dasar dan hukum ilmiah dan meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah. Yang kedua, penelitian terapan. Berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, penelitian evaluatif, yaitu difokuskan pada suatu kegiatan dalam suatu unit tertentu. 3. Jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. 1. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang banyak menggunakan data angka dengan segala bentuk analisisnya. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif, mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kuasanya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Yang ketiga yaitu penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru. Yang keempat yaitu penelitian historis adalah penelitian yang berhubungan dengan sejarah. Yang kelima, penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang memaparkan sebuah situasi atau peristiwa. Yang keenam, penelitian korelasional
adalah penelitian yang berusaha menghubungkan atau mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang ketujuh yaitu penelitian eksperimen. Adalah metode eksperimen merupakan metode penelitian yang menguji secara teori terhadap suatu penyelesaian masalah. Yang kedelapan yaitu causal comparative research. Adalah penelitian ini disebut juga penelitian sebab akibat. Yang kesembilan yaitu penelitian tindakan kelas. Yaitu penelitian ini menguji cobakan ide-ide ke dalam praktik untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari suatu situasi. 10. Penelitian survei adalah sebuah penelitian atau penelitian tentang kelompok besar melalui penelitian langsung dari subset atau sampel dari kelompok tersebut. Komponen proposal penelitian terdiri dari 1. Judul penelitian. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan judul adalah mencerminkan tema pokok dari penelitian yang akan dilakukan, singkat tetapi jelas, menarik dan mampu memberikan kesan pokok kepada pembaca akan keseluruhan isi dari penelitian itu sendiri. Yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari deskripsi teori dan penelitian yang relevan. Yang kedua, kerangka teori dan kerangka konsep. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan, di mana hipotesis tersebut masih membutuhkan pengujian. Yang keempat yaitu metodologi penelitian, merupakan prosedur pelaksanaan penelitian. Yang kelima yaitu jadwal penelitian. Bagian ini menjelaskan rencana kegiatan penelitian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan akhir laporan penelitian. Yang keenam, daftar pustaka. Bagian ini terdaftar referensi yang digunakan selama penulisan proposal penelitian, mencangkup nama, tahun, publikasi, judul referensi, serta alamat website, dan tanggal akses untuk referensi yang diperoleh secara online. Poin 5 yaitu tahapan penelitian pendidikan, yang terdiri dari mengidentifikasi masalah. Ialah peneliti melakukan tahapan pertama dalam melakukan penelitian, yaitu merumuskan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, membuat hipotesa, merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti. Yang ketiga yaitu studi literatur. Pada tahap ini, peneliti melakukan apa yang disebut dengan kajian pusat. Yang keempat yaitu mengidentifikasi atau menamai variabel. Melakukan identifikasi merupakan salah satu tahap yang penting, karena hanya dengan mengenal variabel yang sedang diteliti, seseorang dapat memahami hubungan dan makna variabel yang diteliti. Yang kelima, membuat definisi operasional. Ialah definisi yang menjadikan variabel yang ada yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel tersebut. Yang keenam yaitu memanipulasi variabel. Ialah memanipulasi memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel tergantung atau variabel yang dipengaruhinya. Yang ketujuh, menyusun desain penelitian. Yang kedelapan, mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. Yang kesepuluh, membuat kuesioner dan jadwal interview. Yang ke-11, melakukan analisa statistik. Yang ke-12, menggunakan komputer untuk analisa data. Yang ke-13, menulis laporan hasil penelitian. Selanjutnya, poin 6, hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Adapun yang disebut dengan hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintangi, menghambat yang ditemui manusia dalam kehidupannya, yang datang silih berganti sehingga menimbulkan hambatan bagi individu atau seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun hambatan-hambatannya yaitu kurang alat atau media, kurangnya bahan atau sumber, kurangnya ketepatan waktu.
Adapun solusi dari hambatan tersebut yaitu mencari bahan di sekitar kita sehingga tidak memerlukan biaya, mengeluarkan anggaran seminimal